Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangnya. Menjauhi larangan Allah itu juga perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena meskipun kita mempunyai pahala yang banyak, tetapi kalau kita masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa, maka bisa jadi pahala-pahala kita akan musnah, bahkan akan berkurang ketika kita banyak melakukan suatu perbuatan yang dosa. Apalagi perbuatan dosa yang besar tapi tidak terasa. Contohnya apa? Contohnya kesombongan. Kadang-kadang kita tidak sadar telah melakukan suatu perbuatan yang sombong. Nah, makanya pentingnya kita mempelajari apakah itu sombong, bagaimana cara untuk mengatasi kesombongan, dan apa dampak-dampak negatif dari suatu kesombongan. Maka dalam kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul bahaya laten kesombongan. Bahaya yang perlu kita waspadai bersama-sama dan perlu kita hindari sejauh mungkin. Kita awali dari pengertian sombong. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, la yadkhul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqala dzarratin minal kibri, ada satu darah, ada satu biji sawi, ada satu atom dari kesombongan. Jadi orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun kecil, itu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, ini kan suatu hal yang sangat berbahaya. Padahal kesombongan kecil itu sering kita lakukan. Contohnya saja,
Saya pernah naik motor dari Delanggu ke Kartosuro, ya. Waktu itu motor saya Karisma, kemudian disalib oleh Supra, ya. Nah, saya merasa motor luwih HP kok disalib. Maka kemudian saya kejar, saya kejar dan berhasil. Setelah berhasil timbul namanya kesombongan dalam hati, ya. Maka terus langsung diingatkan Allah. Seketika itu motornya itu mesinnya mati. Untungnya pas di Bangso sebelah selatan Tugu Kartosuro, pas merah sek mati. Kemudian saya hidupkan sampai lampunya hijau itu nggak bisa, sehingga saya harus minggir dulu, istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, kemudian saya starter baru bisa, ya. Itu kan sering timbul seperti itu, ya. Panjenengan naik motor yang baru berhenti di lampu merah, sebelahnya motor tua, tek, kemudian jenengan lihatin, ya. Kadang timbul kesombongan, ya. Itu kan kecil itu, atau yang lainnya sandal yang di depan masjid, atau yang lainnya yang sering kita pakai. Terus secara tidak sadar kadang kita akan timbul namanya kesombongan, masalah makan, ya. Nah, itu juga begitu. Terus kemudian ada seorang sahabat yang khawatir karena dia orang yang punya kekayaan, dia senang dengan pakaian yang mewah. Kemudian dia bertanya, qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Lu Nabi, kalau ada orang yang kepengin dan dia senang pakai pakaian yang bagus, wa na'lahu hasan, dan juga sepatunya, sendalnya juga bagus, tuh kira-kira bagaimana? Apakah orang yang pakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus itu termasuk kesombongan? Kemudian Nabi menjawab, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jimal, suka pada keindahan. Kamu nggak masalah pakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus, sepatu yang bagus, jam yang bagus, nggak masalah. Yang prinsip di dalam hatimu itu tidak ada rasa kesombongan. Kamu tidak merasa lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Kamu pakai sepatu keluaran Italia tidak merasa lebih besar dibanding dengan sepatu produksi dalam negeri. Nah, terus kemudian, terus sombong itu bagaimana wahai Rasulullah? Ya, sombong itu al-kibru batul haq wa aghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran yang datang dari Allah dan merendahkan manusia atau orang yang lain. Jadi yang pertama, al-haq itu kebenaran datang dari Allah. Yang kebenaran itu kadang-kadang masuk akal, kadang-kadang tidak masuk akal. Kalau yang masuk akal mudah untuk diterima, kalau yang tidak masuk akal itu kadang susah diterima. Contohnya apa? Bab masalah pahala. Ya. Kadang-kadang orang itu kalau suruh milih uang dan pahala, pilih mana? Pilih uang. Ya. Kenapa? Karena kelihatan jelas dan bisa tinggal butuh. Sementara pahala kadang-kadang tidak begitu, ya. Sehingga ketika disuruh untuk beramal dengan pahala yang besar, kadang-kadang tidak mau gara-gara dia kurang yakin dengan adanya pahala. Ya. Ini sudah ada, sudah masuk waktunya mbok adzan. Ya kok sing adzan sing sepuh, sing adzan. Nah, sing nom lagi, gitu. Kadang-kadang seperti itu, ya. Nah, itu yang pertama, menolak kebenaran, ya. Atau juga yang lainnya, ya, disuruh untuk berdagang, berjual beli yang jujur. Kemudian bilang, bodol kok jujur entuk batin. Wong tuku saiki senengane barangnya akeh, murah, ora apik, wis kedek ben, gitu.
Kemudian dia menolak, namanya kesombongan, sombong kepada Allah. Yang kedua adalah merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Dia merasa mempunyai strata kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan orang lain, entah karena merasa kelebihan dalam bidang harta atau ilmu atau rupa atau kekuasaan atau yang lainnya. Maka mari kita Bapak Ibu kembali pada pribadi kita masing-masing. Ketika setan itu menggoda kita untuk menyombongkan diri, maka harus segera diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kita kembalikan kepada Allah. Seandainya kita kaya, ya, kemudian kita merasa sombong dengan kekayaan kita, maka kembalikan kepada Allah. Kekayaan kita itu yang ngasih siapa? Yang ngasih Allah, ya. Seandainya kita punya ilmu, jadi orang yang pinter, merasa lebih tinggi dibanding dengan orang yang bodoh, kembalikan kepada Allah. Ilmu kita itu yang memberi siapa? Yang beri Allah, ya. Seandainya kita badan kita lebih kokoh, lebih kuat, lebih besar dibanding yang lain juga begitu. Jadi cara mengatasinya adalah kelebihan-kelebihan yang ada pada kita itu pada hakikatnya adalah pemberian Allah yang seharusnya disyukuri, bukan dikufuri, bukan untuk membesarkan atau menyombongkan diri. Ini mari kita semuanya harus lebih berhati-hati, jangan sampai kita menyombongkan diri, karena tidak pantas seorang hamba Allah menyombongkan diri. Apalagi kalau dinasehati, ya. Kalau dinasehati itu kadang-kadang orang sudah merasa ngerti, padahal meskipun ngerti menerima juga tidak masalah, karena nasihat itu adalah iradatul khair li ghair, ya. Nasihat itu adalah kehendak yang baik kepada orang lain. Jadi kalau ada orang yang menasehati kita, artinya dia itu kepengen kalau kita jadi orang-orang yang baik, ya. Bahkan kalau perlu kita ini harus banyak minta nasihat kepada orang lain. Kemudian contoh makhluk sombong yaitu si iblis. Iblis adalah makhluk yang pertama kali sombong kepada Allah Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, sujud untuk menghormati ciptaan yang namanya Adam. Wa in qulna lil malaikati, dan ketika kami Allah berfirman memerintahkan kepada para malaikat yang ada di surga, wahai malaikat, usjudu li Adam, kamu sujudlah kepada Adam. Sujudnya bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Maka fasajadu, mereka malaikat sama sujud menunaikan perintahnya Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau menghormat pada Adam. Ketika ditanya nanti dia merasa lebih baik dibanding dengan Adam. Aba wastakbaro, dia enggan sujud dan dia takabur, dia sombong. Wa kana minal kafirin, karena kesombongan keangkuhannya itu kemudian dia menolak perintahnya Allah.
mengkafiri, ngemoi, mendustakan perintah Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Termasuk ini, ya, I am the best. Saya adalah yang paling baik. Ya, merasa paling baik sehingga kadang-kadang tidak mau menghormat pada orang lain. Ya, maka dari itu strata-strata keduniaan yang biasa dijadikan tolok ukur kehormatan atau kemuliaan seseorang itu jangan sampai menghalangi kita untuk menghormati kepada orang lain. Contoh apa? Bab masalah harta, ya. Orang yang kaya biasanya punya strata yang lebih tinggi dibanding dengan orang yang miskin. Seandainya kita diberi kekayaan, jangan sampai kekayaan itu menghalangi kita menghormati pada orang lain. Ya. Demikian pula jabatan. Ketika kita diberi jabatan, jangan sampai menjadikan jabatan itu penghalang bagi kita untuk memuliakan kepada orang lain. Ya. Contohnya Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab itu jadi khalifah, jadi presiden dari Madinah mau ke Palestina. Ya. Naik onta, ontanya satu sama pengawalnya. Naiknya gentian. Dari Madinah tuh Umar bin Khattab naik, pengawalnya nuntun. Ya. Setelah berapa kilo gentian, Umar yang nuntun. Ya. Pembantunya yang naik. Terus gantian terus. Nah, sampai ketika mau masuk ke Palestina atau Baitul Maqdis itu ndelalah. Gilirannya Umar nuntun. Ya. Jadi setelah mau tempat itu gilirannya Umar nuntun. Pembantunya yang naik. Nah, yang dihormati ini yang pembantunya, bukan Umarnya. Ya. Terus saking tawadhunya seperti itu. Ya. Jadi dia tidak menghalangi, jabatannya tidak menghalangi dia dari melayani pembantunya. Demikian juga Rasulullah, ya. Kalau ada jamuan makan, sahabat-sahabat makan, terus Rasul yang terakhir yang makan terus adalah Rasulullah, bukan yang pertama, tapi yang terakhir. Ya, ini adalah qudwah, contoh-contoh yang perlu kita teladani dari Nabi dan sahabat Nabi. Ya. Terus kemudian kalau kita kaitkan dengan yang namanya tawadhu, orang itu kalau semakin mau menghormati orang lain, semakin tawadhu, maka justru akan semakin dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya orang yang semakin sombong, semakin tinggi hati, maka justru akan dihinakan Allah Ta'ala. Maka mari kita semuanya berlatih untuk mau menghormati kepada siapapun. Wabil khusus kita orang Jawa, ya. Mungkin sebagian cara untuk menghormat orang lain dengan kita bertutur kata pakai bahasa kromo inggil atau kromo mabyo sebagai bentuk ikram penghormatan kepada orang lain. Ya. Terus kemudian sombong adalah selendangnya Allah. Kalau di daerah Melayu, daerah Malaysia, selendang itu biasa dipakai untuk apa? Untuk perhiasan, untuk kemuliaan. Ya, seperti ini Ustaz Abdul Somad pakai selendang. Ya. Kalau di Jawa ya lendang ini tinggu gendong anak, gendong tenggok, gendong macam-macam, ya. Jadi selendang ini yang dimaksud adalah pakaian kemewahan, ya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, Al-kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah selendangku.
Wal andumatu izari, dan keagungan itu adalah izar. Izar itu kalau kita ya kain atau nopo sewek atau sebutan sewek. Sewek itu jari. Nah, gitu. Jari yang biasa dipakai di bebet namanya izar. Man naza'ani wahidun min huma, barang siapa yang dia mengambil dariku salah satu dari keduanya, al-ghaitu fi jahannam, maka aku akan lemparkan ke dalam neraka jahanam. Tadi Bapak Ibu, yang boleh sombong itu cuma Allah Ta'ala. Nabi, malaikat, jin, apalagi kita orang biasa tidak boleh sombong. Kenapa? Meskipun kita mungkin punya kelebihan sedikit dibanding yang lain, tapi tetap punya kekurangan. Sedangkan Allah yang pantas sombong, kenapa? Karena punya segala-galanya. Dia yang maha kaya, Dia yang maha tahu, Dia yang maha bijaksana, yang maha besar, yang maha gagah, dan lain sebagainya, maka pantas untuk sombong. Sedangkan manusia, entah itu yang namanya harta benda, jabatan, ya seandainya jabatannya paling tinggi, jadi jenderal bintang 4, setelah itu kemudian ada mantan jenderal, ya, jadi presiden, kemudian jadi mantan presiden, jadi raja, ada mantan raja. Tapi Allah nggak ada mantan Allah, ya. Makanya Allah pantas untuk sombong. Nanti ketika seorang nabi, itu Nabi Musa, menyombongkan diri, kemudian diingatkan Allah, ya, pada seorang nabi saja nggak boleh sombong, ya. Terus kemudian barang siapa yang mengambil ridanya Allah, selendangnya, maksudnya orang itu sombong. Sombong sedikit atau banyak, sombong sekali, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, ya. Makanya jangan sampai kita menyombongkan diri. Kembangkan sikap tawadhu dan sikap syukur serta sikap tawakal kepada Allah. Wah Pak, mobilnya baru ya? Alhamdulillah, ini peparingi Allah, amanah Allah. Ya. Wah Pak, mobilnya? Iya, saya kok. Ya, saya kalau nggak baru nggak mau. Ya. Oh, padahal itu mobil, nah Pak, mobil rentalan. Makanya kita jangan sampai menyombongkan diri, ya. Atau yang lainnya, kepandaiannya. Ada orang yang pintar kemudian sombong, bisa jadi ilmunya hilang atau ilmunya tidak berkah. Tidak berkahnya ilmu itu bisa ditunjukkan dengan orang itu jarkoni, bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakon, namanya ilmu yang tidak berkah, ya. Makanya kita apapun yang ada kelebihan Allah berikan kita, itu harus kita syukuri, bukan untuk kita sombongkan kepada yang lainnya, ya. Terus kemudian Allah akan mengunci mati hati orang yang sombong. Orang yang sombong itu biasanya merasa lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya, sehingga dia tidak merasa punya kekurangan, adanya cuma benar-benar dan benar, nggak pernah mengakui suatu kesalahan atau kelemahan. Padahal salah satu cirinya orang yang hatinya hidup itu adalah mereka bisa berkembang, bisa semakin baik. Orang akan bisa semakin baik kalau dia merasa ada yang kurang baik. Kalau sudah merasa baik, ya tidak akan bisa lebih baik lagi karena sudah merasa sudah baik.
Contohnya orang yang pinter lagi. Orang yang pinter itu kalau merasa di atas langit itu ada langit, ya, maka mereka tidak akan sombong karena ada di atasnya, ya. Tapi kalau sudah merasa paling tinggi, ya, maka kemudian yang timbul adalah kesombongan dan dia tidak akan mampu untuk memperbaiki diri. Yang pernah saya ceritakan, yang namanya Bapak Profesor Dr. Engineer B.J. Habibie, orang yang terkenal dengan kepandaiannya, kejeniusannya, pernah kalah dengan orang Madura tentang kecerdasannya. Kalah kalih wong Madura. Suatu saat ketika Pak Habibie itu berkunjung ke Madura, terus ada ponjen umbul-umbul. Maka Pak Habibie tanya, berapa itu tingginya umbul-umbul? Orang Madura kemudian bawa meteran, Pak. Wah, menek dukur. Ditertawakan sama Pak Habibie. Kok kamu kok ya bodoh men to kangelan munggah. Mbok ya di duk kayak gini dukur kan enak. Terus kemudian orang Madura bilang, "Loh, Bapak kan tanya tingginya bukan panjangnya. Kalau tinggi kan ke atas. Kalau gini kan panjang. Nah, kalau Bapak tanya berapa panjangnya diginikan, kalau tinggi gini." Oh, ternyata Pak Habibie salah. Kalau tanya tinggi ya munggah. Tinggi kok ndelosor kan nek tinggi ndelosor. Kalau ndelosor namanya apa? Panjang. Berapa panjangnya ukurnya gini. Kalau berapa tinggi ukurnya gini. Oh, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang juga seperti itu, ya. Makanya kita harus waspada. Allah berfirman dalam surat Ghafir atau surat Mu'min, surat yang ke-40 ayat yang ke-35, Allah berfirman, alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin. Orang-orang yang mereka membantah, menjidal, menolak ayat-ayat Allah dengan tanpa dasar. Jadi kadang-kadang ada konsep-konsep agama yang tidak diterima masyarakat gara-gara dia tidak tahu. Contohnya ketika Nabi mendakwahkan kepada penduduk Mekah tentang konsep Tuhan yang esa atau monoteisme. Orang Mekah sudah biasa menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Bahkan berhala itu 300 berhala. Dan kelihatan. Terus sekarang mau diganti dengan Tuhannya cuma satu dan tidak kelihatan. Muhammad kamu tuh bagaimana tuh? Gusti Allah si jurah ketok terus piye? Ya. Maka ditolak. Ya. Nah, kemudian mereka dengan tanpa dasar, dengan tanpa hujah, dengan tanpa dalil, ya. Maka kaburo maktan indallah, itu merupakan suatu dosa yang besar di hadapan Allah. Wa indalladzina amanu, dan juga di sisi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang musyrik yang menolak konsep ketuhanan yang esa itu suatu kesombongan. Atau yang lainnya, dalam konsep kita membina rumah tangga, kalau dalam Islam supaya rumah tangga kita itu bisa menjadi rumah tangga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah, maka dalam Islam diajarkan namanya kewajiban. Tidak ada hak. Suami punya kewajiban, istri juga begitu. Ya, tidak ada hak. Yang mewajibkan siapa? Yang mewajibkan Allah. Ya. Nanti yang ganjar apa? Yang ganjar ya Allah. Sementara kalau menurut non-Islam, mereka mengatakan adanya hak suami, hak istri, sehingga kadang-kadang saling menuntut hak. Lek ngopo? Kayak Mbak Yung kandhanono. Lah ngopo to? Wong wedok kandhan wong lanang mesti nentang wae. Yo,
Apa pondone kowe nek dikandani Kakang gane nentang, lha piye ra nentang? Mlonjo ora kok. Ngene. Kang, ngopo? Kene kowe ra mlonjo. Ra mlonjo piye kabeh tak cukupi. Beras pompoten tak cukup bocah tak sekolah tak bayari kabeh. Listrik tak bayari mosok dadak diblonjo meneh kae tak tinggale toko. Modale wis 30 juta mosok dadak blonjo meneh. Lho yo kodane sak diblonjo dengan ha iya. Nah, dan sebagainya. Akhirnya apa? Kalau selama orang itu hanya menuntut hak-haknya, maka tidak akan timbul kesakinah. Ya, makanya kita sekali lagi, utamanya yang sudah menjadi suami istri, monggo yang suami berusaha menetapi kewajiban suami dengan ikhlas. Nggak usah nuntut istrinya begini begitu, ya. Yang istri juga begitu. Yang istri yang penting menjalankan kewajiban seorang istri. Seandainya tidak dipenuhi haknya, minta kepada Allah, ya. Sehingga meskipun keadaannya bagaimanapun, kalau masing-masing suami dan istri itu sama-sama menunaikan kewajibannya, insya Allah rumah tangga akan tetap jadi sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau masih menuntut hak-haknya, meskipun sudah dipenuhi, tetap akan menjadi masalah. Karena yang namanya hak itu identik dengan yang namanya hawa nafsu. Semoga dengan apa yang saya sampaikan sementara, insya Allah kita lanjutkan besok. Allah Ta'ala menghindarkan kita semua dari penyakit-penyakit kesombongan dan diganti dengan sifat-sifat ketawadhuan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.